bahwa Tuhan itu ada. Dan kenapa saya bisa memiliki keyakinan seperti yang Bapak bilang, saya dilahirkan dari keluarga muslim dan tentu akan mendoktrin diri saya sebagai muslim. Tetapi jika kita pikirkan, kita pisahkan logika dengan hati, kita pisahkan. Nggak bisa kita barengi pemikiran logika dengan kepercayaan. Saya memiliki kepercayaan sebagai muslim, tetapi logika saya dengan apa yang Bapak sampaikan dari tadi, logika saya masuk. Ini saya masuk, tetapi dengan keyakinan saya meyakini bahwa Tuhan itu ada. Dengan bagaimana Lia bilang tadi bahwa adanya pengalaman spiritual, dengan pengalaman spiritual saya dapat merasakan bahwa Tuhan itu ada. Tetapi saya melihat beberapa orang ada yang menyalahgunakan konsep dari adanya Tuhan. Dengan mereka bilang, oh ya udahlah, kalau memang udah takdirnya bakal dapat juga, mereka jadi malas berusaha. Oh ya ntar itu bakal dapat kok kalau kalau Tuhan udah nakdirin. Gitu. Mereka jadi malas berusaha, jadi malas untuk memperjuangkan apa yang mereka inginkan. Terima kasih. Oke. Jadi salah satu policy kesesatan berpikir dalam berlogika adalah kita menyandarkan argumen nalar kita, penalaran kita pada perasaan, pada otoritas keagamaan. Kita tidak percaya pada nalar kita untuk memecahkan masalah, untuk mengidentifikasi konsep, objek, dan sebagainya. Apakah Tuhan ada? Ada. Dari mana Anda tahu? Kitab suci saya bilang Tuhan ada. Sedangkan jangankan saya percaya Tuhan, percaya kitab suci Anda aja saya belum percaya. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Tuhan itu ada kepada saya? Anda melakukan kesalahan dua kali. Kesalahan pertama adalah membuat saya meyakini kitab suci Anda. Yang kedua adalah membuat saya meyakini Tuhan yang dikatakan oleh kitab suci Anda. Dimana ketika saya tidak percaya kepada kitab suci, berarti otomatis saya tidak percaya kepada Tuhan. Sedangkan Anda mengatakan bahwa Tuhan ada karena kitab suci saya ada. Apakah Tuhan terperangkap dengan kitab suci Anda? Oke, silakan yang lain, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Aryan Supardianto, nomor BP 0210865551. Jadi kalau masyarakat Tuhan ini memang berat bagi semua agama. Saya mengambil contoh dari agama saya sendiri, itu agama Islam. Kita belajar mempercayai adanya Tuhan itu dari sejarah, yaitu sejarah Nabi Muhammad bagi agama Islam. Di mana Nabi Muhammad itu atau para nabi-nabi lain pasti banyak memiliki mukjizat yang diberikan oleh Tuhan atau yang diberikan oleh Allah. Seperti contohnya Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad telah pernah bermimpi, dia mendatangi Allah untuk menyebut sholat dan menyampaikan kepada umatnya. Dan Nabi Muhammad pun banyak memiliki mukjizat dan para nabi-nabi yang lain. Yaitu katanya dalam mimpinya Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Allah dan melihat Allah, tapi tidak tahu kalau menurut saya. Jadi emang kita dari TK dulu, dari kecil kita tidak tahu siapa yang menciptakan langit, siapa Tuhan, di mana Tuhan, apakah Tuhan itu ada punya orang tua, apakah Tuhan itu ada punya Allah, punya anak, kita tidak tahu. Jadi yang saya yakini memang Tuhan itu ada, seperti contohnya dari sejarah, kita ambil sejarah itu Nabi Muhammad. Yang kedua dari kitab suci yaitu Al-Quran. Yang ketiga yaitu bagi umat Islam selama 5 kali kalau sholat 5 waktu sehari semalam itu kita kepada siapa? Pada Tuhan. Gitu. Jadi saya meyakinkan Tuhan itu ada mungkin dari alam semesta ini. Yang menciptakan alam semesta ini Tuhan, tapi saya tidak tahu dari mana keberadaan Tuhan itu. Terima kasih. Ya, memang Tuhan adalah tercipta dari orang-orang yang banyak tidak tahu. Tuhan itu
dalam mitos yang diciptakan dari rasa tidak tahu kita terhadap berbagai hal, dan kemudian kita menguncinya dengan berdasarkan sejarah, berdasarkan tradisi saya, yang pada intinya ketika Anda diminta untuk membuktikannya secara logis, Anda selalu berputar-putar mengacu kepada kitab suci, mengacu kepada keyakinan. Anda sendiri mengatakan tadi bahwa saya tidak tahu. Jadi lebih banyak memang Tuhan itu adalah ujung dari kekalahan kita, ujung dari ketidaktahuan kita. Kemudian kita menciptakan sebuah konsep secara individu maupun secara sosial dalam masyarakat, dalam budayaan dengan nama Tuhan yang berbeda-beda. Itu mengapa dalam sejarah ada banyak konsep Tuhan hampir di semua kebudayaan. Ya. Kebudayaan A punya konsep bahasa tersendiri, kebudayaan B ada konsepnya tersendiri, kebudayaan C di Jepang orang menyebutnya sebagai kami sama. Di Eropa orang menyebutnya sebagai God misalnya. Di Islam orang menyebutnya sebagai Allah. Kristen Allah. Di Yahudi Yahweh. Di suku tertentu misalnya suku Bugis Makassar menyebutnya sebagai Dewa Tatiwai. Ada banyak konsep yang diciptakan sebagai sebuah mitos untuk menjaga kerekatan kebudayaan, menjaga harmoni suku adat. Dia diciptakan sebagai alat legitimasi penguasa dan juga legitimasi atas kekalahan kita, ketidakmampuan kita untuk menahan Tuhan. Bagaimana kita bisa menahan sesuatu yang tidak ada? Ya, kita hanya bisa menahan kursi ini, bahwa kursi ini ada. Kita bisa indrai, kita bisa raba, walaupun mata tertutup, masih ada indera yang lain, tangan kita terpotong, ada kaki yang menyentuh, kaki terpotong, ada telinga mendengar orang memberitahu. Karena dia ada, faktanya ada, secara indrawi misalnya. Indrawi nah Tuhan sebuah konsep yang benar-benar menggelisahkan hampir di sepanjang sejarah manusia, sebagai sebuah mitos yang lebih banyak omong kosong daripada kebenaran yang logis. Sedangkan kita sebagai manusia yang logis butuh untuk menyatakan, membuktikan bahwa dia benar-benar ada, untuk kemudian membahas konsekuensi lanjut daripada keberadaan dia. Ketika kursi ini ada, konsekuensi lanjutnya adalah dia bisa untuk diduduki, dia enggak? Dia bisa duduk. Tapi kalau kursi ini tidak ada misalnya, kita nggak bisa berbicara tentang apakah kursi di sini ada. Kita nggak bisa buat konsekuensi lain, lanjutan untuk duduk atau untuk sebagainya. Apakah kursi ini ada? Ada? Nah, kita belum bisa ngomong ada dan bisa ngomong tentang konsekuensi lanjut daripada esensinya. Misalnya kursinya untuk diduduki. Tuhan, bagaimana mungkin kita membahas sesuatu yang tidak ada? Itu mengapa terjadi banyak versi. Banyak versi kemudian.
kebudayaan A, ini kebudayaan B, itu kebudayaan C, ini, ya. Karena dia tidak ada, hanya sekedar konstruksi kebudayaan. Jadi kan dia bisa membahas konsep-konsep lebih lanjut daripada bertuhan yang lebih logis. Konsepsi Tuhan dibangun hanya untuk mengatasi rasa cemas manusia, kelemahan manusia, kekalahan manusia, dan juga secara sosial untuk merekatkan kebudayaan, merekatkan masyarakat dan menjaga kekuasaan elit dalam sertifikasi masyarakat di setiap suku. Oke, gimana? Udah percaya bahwa Tuhan tidak ada? Udah yakin? Secara logis? Secara logis. Secara logis, kamu yakin Tuhan tidak ada? Secara logis. Secara logis. Nah, udah ada pengikut saya. Logis ya Pak. Iya, secara logis ya. Yang namanya Tuhan itu nggak bisa kita pikirkan dengan logis karena itu udah beda konteks. Pak. Jadi itu iman Pak. Karena Pak ada banyak orang. Sekarang, apakah iman bisa berdasar pada sesuatu yang tidak ada? Karena saya ingin tanya. Bisa. Kursi ini apakah ini kursi? Anda mengimani kursi ini karena dia ada. Sekarang, apakah ada kursi di sini? Tolong imani kursi yang ada di situ, tolong imani. Hampir sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan diletakkan di sini, kalian disuruh imani. Hanya orang-orang kalah, hanya orang-orang bodoh, hanya orang-orang yang lemah yang mengatakan Tuhan diimani dalam kondisi konteks ini. Misalkan, Saya menerima Ramadan ini dengan nomor BP 2210861018. Menurut saya ada Tuhan atau enggak itu pribadi aja. Kalau misalnya ada manusia yang nggak pengen nganggap Tuhan itu ada, ya udah bisa aja. Ya udah. Anggap aja Tuhan itu gitu ya? ada. Kalau kami bagi manusia yang menganggap Tuhan itu ada, ya udah kayak walaupun itu kekalahan kayak Bapak tadi bilang kan, mungkin itu kekalahan bagi manusia, tapi menurut kami yang mengimani adanya Tuhan itu bukan kekalahan, itu adalah sebuah kayak Tuhan ini apa ya, tempat untuk kita mengadu kekalahan kita. Dengan kita ngadu ke Tuhan itu buat kami ngerasa safe, ngerasa aman, ngerasa aman. Jadi ya udah, kalau misalnya ada orang yang nggak Tuhan itu nggak ada, ya nggak apa-apa. Emang itu pribadi masing-masing aja. Terima kasih. oke. Silakan yang lain. Kita butuh suara baru dulu, silakan. Thank you. Jadi dia butuh rasa aman. Hanya untuk mengatasi rasa aman. Tuhan dijadikan sebagai alat untuk mengatasi rasa aman. Oke. Pak, jadi saya tetap bicara dengan nomor BP 2210862012. Tadi Bapak bilang kan bagaimana bisa kita mempercayai hal yang bahkan tidak ada. Nah, hal kecilnya aja seperti ini Pak. Bagaimana Bapak bisa mempercayai Miza dan Hesti sebagai ketua kelas kita Pak? Kan karena ada kepercayaan. Gitu. Terima kasih Pak. Iya, pertama-tama dulu dia harus ada. Ya, pertama-tama dulu ya. Tapi kami juga ada Pak. Tapi kami kan juga ada. Kenapa Bapak tidak percaya mereka dan milih yang lain? Karena Bapak percaya pasti ada. Iya, mau saya pengennya semuanya jadi ketua kelas. Boleh ya? Hah? Boleh ya? Semua ketua kelas ada. Karena kalian semua ada, ya. Kalian semua ada, jadi saya pilih semua jadi ketua kelas. Nah, tapi maksud saya, pertama-tama kenapa harus saya pilih Hesti dan Wadi siapa? Bisa. Namanya panjang banget. Tadi kok namanya panggilannya nama terakhir ya? Oke. Hesti sama Misa, pertama-tama dia harus ada dulu Misa ini. Kalau dia tidak ada, nggak mungkin saya kasih kepercayaan. Saya pasti menunjuk siapa namanya ini? Tara sebagai ketua kelas. Kalau Tara nggak ada, saya mesti tunjuk ini. Intinya ada dulu. Kalau satu nggak ada, otomatis nggak logis. Kita nggak bisa bicara konsekuensi dia, karena Jadi kenapa kan Miza sama Hesti ada, Bapak milihnya dari fisik atau dari sifat? Soalnya kan sifat Hesti sama Miza belum ditunjukin ke Bapak. Gimana Bapak?
mereka gitu. Kan orang-orang lebih banyak, kenapa nggak jalan gitu? Kan sama-sama mengeluarkan sifatnya. Saya Pak. Oke, kayaknya kalian hampir menang nih. Ya. Oke, silakan. Ya, Rai. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Aulia. Nomor BP saya 22 10 86 30 19. Yang pertama-tama Pak kita pasti pernah mikir buat apa kita di dunia ini ya kan Pak? Ya. Terus pasti kita pernah juga mikir buat apa kita ada agama-agama, terus nanti apa namanya afterlife Pak, kehidupan setelah adanya kiamat ya kan Pak? Dan itu pun menjadi kayak landasan kita untuk percaya pada satu hal yang the one of all. Jadi hati nurani agama ini menurut hati nurani saja sih Pak ya. Percayaan itu juga ya. Ya, hati nurani orang-orang yang kalah dan orang-orang yang butuh aman. Ya. Oke, yang lain. Oke. Wah, ini makin banyak gini. Nanti ini udah jam 12. Kita akan lanjutkan. Siapa orang baru? Oke, silakan. Orang baru. Coba ini dulu, baru bisa. Ya. Jadi kita akan lanjutkan minggu depan, ya. Pada persentase depan, ya. Ini jam 12. Silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Nafur Andinya, kebiasaan dipanggil Andini dengan BP 22 10 86 10 12. Saya ingin menyanggah sedikit pernyataan dari Ara yang menyatakan bahwa ada beberapa orang yang menyalahgunakan kepercayaan dengan bermalas-malasan dan tidak mau berusaha. Coba kita lihat di sisi lain bahwa top 5 negara paling maju adalah Cina, Jerman, dan Korea. Dan kita semua tahu bahwa negara itu adalah negara yang memiliki predikat sebuah predikat ateis paling banyak, dan bahkan ilmuwan Albert Einstein saja yang otaknya sampai dimuseumkan saking pintarnya itu ateis begitu. Jadi apa alasan Anda mengatakan bahwa orang yang tidak percaya Tuhan adalah orang yang bermalas-malasan? Terima kasih. Iya, ada orang pintar, yang tidak percaya Tuhan. Silakan, yang lain. Dan negara maju itu kebanyakan tidak percaya Tuhan. Negara maju itu memang hanya membuat kita terbelakang. Menurut saya Tuhan itu ada karena kembali lagi ke tadi ke program komputer. Komputer itu memiliki kode 1 dan 0. Jadi untuk menyampaikan suatu pesan dari ponsel satu ke ponsel yang lain aja, manusia itu harus menciptakan sesuatu yang bisa secara tidak terlihat dan bisa dirasakan. Apalagi tentang alam semesta dan yang lain-lain. Dan selain itu, kita mengenal yang namanya struktur DNA dan sidik jari. Di antara banyak miliaran manusia di dunia ini, nggak mungkin kan kayak fingerprint kalian tuh sama teman-teman kalian, teman di sebelah kalian. Jadi sesuatu yang kita lihat unik aja, ini tuh udah merupakan suatu dorongan untuk kita berpikir kritis. Gimana bisa satu orang itu memiliki sidik jari yang berbeda dengan orang lain, dan apalagi hal-hal yang sederhana gitu, kayak misalnya kursi siapa yang buat, terus alat yang kita pakai siapa yang buat, apalagi dunia ini alam semesta pasti ada yang menciptakannya gitu Pak, menurut saya. Terima kasih. Iya, yang menciptakan kamu bapak ibu kamu. Dan DNA itu nenek kamu dan seterusnya. Yang menurut evolusi Darwin, manusia itu pertama kali lahir jutaan tahun yang lalu, kemudian berevolusi selama ribuan tahun sehingga dia sampai di level kognitif, kemudian bisa berburu, bisa beternak, terjadi evolusi yang panjang, manusia bisa bertani, evolusi yang panjang, kemudian manusia tiba di evolusi industri, bisa menciptakan mesin,
yang kemudian berevolusi panjang sampai hari ini bisa menciptakan komputer. Dan manusia udah hampir tiba di era Homo Deus. Era di mana manusia dengan kemampuannya secara biologis komputer itu bisa menanam chip di kepala. Kalau kalian tahu Elon Musk, dia sekarang bikin project menciptakan artificial super intelligence, di mana chip yang diciptakan akan disisipkan di otak dan bisa membuat manusia punya kemampuan sensor, kemampuan kalkulatif seperti komputer, sehingga problem-problem yang bersifat teknis itu akan selesai dalam lama ke depan. Manusia akan menjadi cyborg yang bisa melakukan hampir semua pekerjaan Tuhan. Umurnya bisa panjang, bisa mengantisipasi wabah, dan seterusnya. Jadi manusia ribuan juta tahun ke depan akan berevolusi lebih canggih lagi. Bukan hanya tinggal di Mars, tapi kemudian sampai di level yang unpredictable, menjadi sangat hebat, hampir sehebat dengan bayang Tuhan kalian yang ada di kepala kalian tadi. Apa yang Tuhan bisa kalian yang menurut mitos-mitos yang ada di kepala kalian yang Tuhan bisa lakukan di tahun-tahun ke depan oleh evolusi Homo Deus ini akan bisa dilakukan oleh manusia. Jadi manusia sebenarnya adalah Tuhan yang tertunda. Dia akan berevolusi selama jutaan tahun, kemudian sampai di level Homo Deus. Nah, manusia secara natural hanya terlempar dalam sejarah dan takut dalam evolusi, hukum evolusi. Tuhan sekali lagi bagian daripada mitos yang diciptakan oleh individu, oleh kelompok masyarakat untuk bertahan. Karena hanya dengan kerjasama manusia bisa selamat dari terkaman binatang dan terkaman manusia lainnya. Ya, Homo hominicus misalnya, atau setiap orang adalah serigala bagi yang lain, atau setiap orang saling memangsa. Apa argumen yang rasional untuk mengatakan bahwa ketika saya ada, Tuhan penciptanya? Dan bagaimana Anda bisa memastikan bahwa Tuhan itu tidak diciptakan, ya? Ketika Anda mengatakan bahwa sesuatu yang ada itu pasti diciptakan. Nah, ketika Tuhan ada, Tuhan diciptakan juga. Tuhan diciptakan juga. Ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan itu ada, waktu saat itu ada karena ada penciptanya. Ketika mula Tuhan ada karena diciptakan oleh imajinasi kalian secara individual, dan kemudian mitologi sejarah diciptakan oleh masyarakat. Itu menjawab masalah-masalah yang bisa dipecahkan oleh ketertundaan ketuhanan manusia. Karena manusia adalah Tuhan yang tertunda, yang menunggu evolusinya selama jutaan tahun untuk kemudian bergerak di manusia yang hampir seperti kemampuan kera, monyet, ya. Kemudian berevolusi jutaan tahun ya sampai di level kemampuan bernalar, menciptakan algoritma seperti hari ini. Nah, sebentar lagi kita akan ke Mars. Sebentar lagi kita akan sampai di level cyborg, Homo Deus. Ayo, gimana? Membuktikan bahwa Tuhan itu ada, ya. Dan adanya itu benar-benar kita bisa membahasnya pada state yang lebih canggih. Adanya itu dulu loh. Gimana kita membahas sesuatu yang lebih canggih? Saya termasuk pada sesuatu yang lebih canggih, ya. Kita itu berkaitan dengan Tuhan. Saya hanya mempertanyakan bagaimana Dia ada. Seperti kita melihat, mengetahui adanya kursi ini tanpa keraguan bahwa Dia ada. Atau kita kadang setiap sifat itu fisik apa? Non fisik.
Ada yang pemarah, ada yang enggak. Oke, apakah kita menciptakan pemarah? Enggak. Jadi saya simpulkan, untuk menyifatkan apakah itu suatu benda itu ada, itu tidak harus bersifat fisik, tapi cukup bisa dirasakan. Tuhan itu adalah suatu keteraturan hidup. Tuhan itu ada atau enggaknya itu kita yang memutuskan. Tuhan itu ada atau enggak, dari memutuskan itu bisa kita lewati seperti kita berpikir, kita merasakan, dan kita melihat bukti-bukti yang bisa kita rasakan kebenarannya.